Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Asep Jenal Mutakin MAG selaku dosen pembimbing lapangan. Yang terhormat guru kita semua Pak Nur Yusuf SPDI, dan yang saya banggakan adik-adikku kelas MIPA 1. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Gimana Pak Dimas, sehat? Alhamdulillah. Gimana, udah sarapan nih semuanya? Belum Pak, belum masak tadi. Mama lagi kerja. Tuh, harus didahulukan sarapannya. Ya, nanti mah insya Allah Pak. Karena pura-pura bahagia harus punya tenaga yang lebih. Dan selagi tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada nasi untuk dimakan. Ya, mantap. Di sini kita akan mereview dulu sebelum ke materi yang akan masuk, yaitu tentang amanah. Apa yang disebut amanah? Boleh teman-teman dijawab? Izin saya Pak menjawab. Boleh? Amanah itu adalah salah satu sifat Nabi atau sifat Rasul yang memiliki amanah, yang artinya amanah itu dapat dipercaya Pak. Betul? Oke. Betul. Tepuk tangan untuk teman kita Ridwan Pak. Ridwan Kamil. Oke. Aplaus untuk semuanya. Ya, masyaallah. Di sini kita akan masuk ke materi, yaitu etos kerja pribadi muslim. Apakah teman-teman tahu etos kerja pribadi muslim itu seperti apa? Belum Pak, belum ada gambaran. Kita masuk kepada etos kerja, yaitu yang pertama harus ada suatu capaian atau kesuksesan yang sering disebut itu jannah. Jannah itu apa? Kesuksesan yang ingin diraih yang belum tampak, seperti misalkan kita cita-cita untuk jadi tentara, itu jannah kita. Terus polisi atau selainnya gitu, itu adalah jannah yang kesuksesan yang ingin diraih. Tidak hanya tentang surga saja, itu jannah. Ada di Quran surat Al-Kahfi kalau misalnya, ayat ke-32, yaitu yang bunyi wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafna huma binah liu wa ja'alna bainahuma zar'a. Artinya, dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang kafir. Kami beri dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun itu kami buatkan ladang. Nah, di sini tuh Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan suatu kesuksesan seorang kafir, yaitu dengan kata jannatain, yang seperti tadi dibahas di awal, yaitu kesuksesan yang ingin diraih yang belum tampak. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada yang berupa kebun anggur dan dikelilingi, itu adalah suatu jannah. Kemudian ada yaitu dari etos tersendiri, yaitu dari Quran surat Ali Imran ayat 142 dengan berbunyi an hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazi najahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu
dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, di sini tuh ada konteks beberapa fase. Yang pertama yaitu al-juhdu, yang kedua yaitu ijtihad, yang ketiga yaitu jihad, yang keempat itu mujahadah, dan yang terakhir itu ditutup oleh sabar. Al-juhdu itu seperti apa? Kita bekerja serius. Etos kerja adalah semangat bekerja. Kita berpandangan dari dunia dulu, terlebih dahulu. Serius kerja itu seperti apa? Misalkan kita seorang guru, dengan keseriusan kita mendidik anak-anak, dan masuk ke fase yang kedua yaitu ijtihad. Ijtihad itu seperti apa? Kesungguhan dalam merencanakan atau visi. Nah, kita sering mendengar yaitu visi, yaitu misalkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu seperti gimana? Yaitu dari al-juhdu, keseriusan dalam bekerja, dan planningnya seperti apa. Misalkan aktivitas hariannya seperti gimana, aktivitas mingguannya seperti gimana, aktivitas bulanannya seperti gimana, dan aktivitas setahunnya seperti gimana. Maka di sana ada seperti banyak cakupan harian, seperti misalkan sekarang pembahasan etos kerja. Nah, kita harus mendapatkan ilmu-ilmu di sana gitu. Dan apabila semuanya sudah matang, kita masuk ke fase yang ketiga yaitu jihad atau eksekusi fisik, yang dimana planning kita udah siap dan segala hal udah siap, kita dipraktekkan seperti sekarang yaitu pembelajaran. Dimana pembelajaran itu pasti ada suatu mujahadah atau perjuangan mengatur emosi, yang dimana kadang capek, kadang malas, kadang senang, atau itu adalah fase mujahadah, yang dimana fase ini akan menghasilkan apa yang diinginkan ketika tadi jihad atau eksekusi fisik. Dan fase yang terakhir yaitu sabar. Nah, dan kita masuk ke mana tadi etos kerja, yaitu ada seperti yang tadi surat Ali Imran ayat 142, dan kita masuk ke fase yang kedua yaitu kerja. Kerja itu seperti apa? Kerja itu atau sering dibilang amal itu sekarang kalau banyak itu akmal gitu. Contohnya ada di innamal amalu binniyat, itu amal, yang dimana amal itu ada dua, yaitu amal pekerjaan yang dibenarkan syariat dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amal soleh. Diulang, pekerjaan yang dibenarkan syariat dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebut amal soleh. Kalau misalkan pekerjaan yang tidak dibenarkan syariat dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amal salah, atau sering dibilang jamannya itu sayiat. Nah, terus masuk kepada muslim. Muslim itu diambil dari isim fa'il, aslama yuslimu islaman fahuwa muslim, yaitu orang yang memeluk dan menganut nilai-nilai keislaman. Ini masih masuk universal gitu, belum masuk ke general, yang dimana kalau misalkan general itu sering ada di akhirnya, yaitu misalkan mukmin, yaitu perempuannya mukminah,
muslimah. Kalau soim itu Soimah. soibah, nah bener. Nah jadi yang itu masih universal kalau misalkan general seperti yang tadi gitu. Dan ada di Quran surat Ali Imran ayat 19 yaitu seperti agama itu din atau inna dina indallahi Islam. Din di sana itu masih sebagai frame atau bingkai dari sana. Kalau sudah menjadi ketentuan itu silm. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yaitu ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah, yaitu fi silmi. Nah itu udah jadi ketentuan dan harus masuk Islam dengan komprehensif. Nah dari pembahasan etos kerja itu kita mulai masuk kepada fase korelasi yang dimana di sini ada salah satu quotes dari Insinyur Soekarno yaitu berpikirlah seperti orang Minang, bekerjalah seperti orang Jawa, dan bicaralah seperti orang Batak. Itu seperti gimana? Belum tahu Pak. Nah, Belum sana. Nah di sini kita masuk kepada yang fase yang tadi yaitu salah satunya al-juhdu, istihad, jihad, mujahadah, dan sabar. Berpikirlah seperti orang Minang seperti gimana? Waktu di zaman Insinyur Soekarno banyak orang-orang Minang yang berpikiran matang dan selalu terpakai oleh negara. Contoh Kiai Agus Salim, terus Muhammad Hatta dari Minang, terus Tan Malaka dari Minang. Dan pemikiran-pemikiran mereka selalu dipakai dan itu masuk seperti yang tadi dibilang yaitu fase ijtihad dan merencanakan dalam segi pemikiran. Dan bekerjalah seperti orang Jawa. Kita tahu sendiri bahwa orang Jawa itu benar-benar ambis dalam bekerja dalam segala hal apapun itu. Dengan kesungguh-sungguhan, dan kita harus melihat kepada masa itu di mana kita bekerja sungguh-sungguh dengan segala hal yang ada gitu, dengan nilai-nilai yang bernilai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bicara seperti orang Batak yang dimana itu salah dibilang salah dan dimana itu benar dan belum benar. Kita masuk kepada surat Al-Jumu'ah yaitu dari ayat 9 sampai ke 11 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiyatis shalah min yaumil jum'ati fas'u ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fangtashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin, yang berarti hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian ayat selanjutnya yaitu apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Kemudian ayat selanjutnya di 11, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan
dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ada yang tahu dari ayat yang ke-9 itu maksudnya tuh seperti gimana? Maaf Pak, belum kecerna tadi Pak bahasanya. Oke, siap. Di sini ada begitu, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh menunaikan sholat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi mungkin dalam ayat tersebut, ketika kita misalkan dalam mencari nafkah, dalam berdagang, ketika ada perintah Allah untuk melaksanakan sholat, ya harus kita segerakan perintah Allah tersebut. Jangan sampai perintah Allah ditunda-tunda, sedangkan urusan dunia kita utamakan. Jangan sampai seperti itu mungkin Pak dari ayat tersebut. Baik, terima kasih Kang Ridwan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, oke. Yang dimana di sini kata Kang Ridwan yaitu wajib untuk sholat dan meninggalkan seperti jual beli. Nah, hukumnya wajib seperti tadi yaitu dari muslim. Kita sholat itu ada di rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, menggaji. Nah, yang kedua itu sholat, yaitu salah satunya sholat Jumat. Dan yang terakhir itu menggaji atau naik haji bagi yang mampu. Terus gimana kita yang belum mampu untuk naik haji seperti apa? Ada dari salah satu terangan hadis dari Bukhari Muslim, kalau nggak salah, hijul fuqara wal masakin, yaitu hajinya orang fakir dan orang miskin itu adalah salat Jumat dan wajib salat Jumat untuk menggantikan salah satunya hajian tersebut apabila tidak mampu. Terus gimana untuk perempuan yang udah menikah kan belum tidak tidak berjumatan kan? Nah, seperti apa yang harus dilakukan, yaitu seperti menyiapkan air untuk suaminya dan apa saja yang harus disediakan ketika suami pulang dari Jumatan. Terus gimana, kita kan anak-anak sekolah, belum nikah, belum punya suami juga. Nah, itu seperti apa? Dengan bersungguh-sungguh dari belajar untuk tanya ke orang tua kita, karena orang yang mencari rezeki untuk orang yang mencari ilmu itu sama baiknya dengan yang mencari ilmu gitu. Kemudian ayat yang kedua yaitu apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, dari tadi kan udah diwajibkan sholat dan ditinggalkan untuk jual beli dan segala hal apapun itu untuk sholat Jumat. Nah, apabila sudah sholat Jumat terlaksanakan, itu kita mencari nafkah untuk keluarga kita atau apa gitu, supaya banyak-banyak kamu beruntung deh. Allah bilang dari ayat tersebut. Dan kita masuk kepada ayat ke-11 yaitu, dan apabila kamu melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini adalah salah satu hadis dan diriwayatkan waktu itu Rasulullah SAW
sedang berkhotbah dan ada eh, para eh, pedagang-pedagang yang kalau dari dulu kalau misalkan ada pedagang yang masuk ke suatu kota itu pasti rame, mau itu dengan alat musiknya atau itu dengan barang jual belinya. Nah waktu itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah dan para mustami yang mendengarkan khutbah pada keluar dikarenakan ada seperti tadi alat-alat musik yang dilantunkan ketika para penjual masuk ke kota dan banyak barang jual beli mereka yang dan turunlah ayat ini. Makanya di ayat ini diterangkan bahwa dan apabila kamu melihat perniagaan atau permainan mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri, katakanlah pada Rasulullah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Mungkin Ya Pak, terima kasih Pak. ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Ntar untuk absensi boleh di WA ya. Ntar di list di WA. Nah, ini ada suatu kata-kata yaitu jangan pergi untuk dicari, jangan sengaja lari untuk agar dikejar, berjuang tak sebercanda itu. Itu adalah suatu kata-kata sejoyo-tejo yang gimana di sini mudah-mudahan silaturahmi kita terjaga dan tidak ada tidak pergi begitu saja, seperti jangan pergi untuk dicari dan jangan sengaja lari agar dikejar. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pablo Escobar.